Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita awali tausiah kita dengan bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ini adalah malam yang ketiga dari rangkaian malam-malam Ramadan kita. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan sampai akhir Ramadan nanti kita tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mampu untuk melaksanakan berbagai macam bentuk amal saleh yang tersedia di dalam bulan Ramadan. Salawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya, mudah-mudahan kita serius dalam merindukannya. Beliau adalah orang yang sangat cinta dan sangat rindu kepada kita. Pada kondisi-kondisi kritis dalam kehidupan dia, yang diingatnya bukanlah dirinya, tapi yang diingatnya adalah kita sebagai umatnya. Di detik-detik terakhir dari kehidupan Nabi, beliau sakit. Bahkan ada saatnya beliau pingsan. Pada saat beliau tersadar dari pingsannya, yang diingatnya adalah kita sebagai umatnya. Nabi ingin hadir untuk mengimami sholat, tapi beliau pingsan. Akhirnya tidak jadi untuk mengimami. Saat dia sadar, pertanyaan Nabi apa? Asallan nas, apakah orang-orang sudah sholat? Aisyah bilang, belum ya Rasulullah. Akhirnya Nabi minta dibawa lagi agar bisa untuk mengimami. Akhirnya dia pingsan lagi. Saat dia tersadar, pertanyaannya sama. Asallan nas, apakah orang-orang sudah sholat? 3 kali pertanyaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu dalam kondisi kritis yang seharusnya dia mengingat dirinya sendiri, tapi yang diingatnya adalah apakah umatnya sudah sholat atau belum. 3 kali pula Aisyah menjawab, belum ya Rasulullah. Maka ketika itu Rasul berkata, muru Abu Bakrin ayyusalliya bin nas, tolong suruh Abu Bakar untuk mengimami dalam sholatnya. Apa makna ini semua? Itu gambaran dari betapa cintanya Rasul, betapa cintanya beliau kepada kita sebagai umatnya. Bahkan saat detik-detik menjelang kematiannya, malaikat memberitahukan kepada Nabi bahwa makhluk yang berada di atas langit sana sedang bergembira menyambut kedatangan ruh kamu yang suci. Nabi mendengarkan berita itu dia biasa-biasa aja. Tapi justru pertanyaannya adalah, apa yang akan didapatkan oleh umatku? Dan kan seharusnya apa? Dia sebagai seorang yang mulia, makhluk malaikat-malaikat di langit sana sedang menunggu, bergembira, menunggu jasad ruhnya yang mulia. Kan seharusnya itu yang dia gembirakan. Tapi dia ingat kita, apa yang akan didapat oleh umatku nantinya. Ketika itulah
Jibril mengatakan, belum akan masuk surga umat manapun sebelum umat kamu memasukinya. Jadi belum akan ada umat manapun masuk surga di akhirat kelak sebelum umat kamu memasukinya. Mendengarkan itu, barulah Nabi tersenyum karena sudah ada kebahagiaan besar bagi umatnya. Maka Nabi mengatakan, nahnu al-akhiruna al-awwalun. Kita ini, kata Nabi, al-akhirun, adalah generasi terakhir. Tidak ada lagi generasi sesudah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada lagi nabi sesudah beliau. Tidak akan ada lagi kitab suci setelah Al-Quran. Karena kita yang terakhir, al-akhirun. Tetapi ada satu kebanggaan, satu kemuliaan, al-awwalun. Kita yang terakhir, tapi kita yang pertama. Apa makna pertama di sini? Al-awwalun, maknanya adalah yang pertama masuk surga di hari akhir kelak. Pantas Nabi ketika itu tersenyum, berbahagia, dan tidak lama setelah itu beliau wafat, meninggalkan dunia. Oleh karena itu sangat tidak pantas kalau tidak mencintainya, karena beliau sudah membuktikan cintanya. Beliau mengorbankan segala-galanya demi kita. Tetapi kita yang barangkali belum tuntas dalam membuktikan cinta kita kepada beliau. Kita belum serius dalam mencintainya. Kadang sunnahnya aja diperolok-olokkan. Sunnahnya aja kadang jadi bahan tertawaan. Nampak orang ngerjakan sunnah Nabi kadang jadi bahan lucu-lucuan. Nampak orang pakai janggut, kambiong namanya. Sudah Nabi, nampak orang pakai celana di atas mata kaki, banjir ayunya. Sangko banjir. Bukankah itu semua sunnah Nabi? Nabi yang nyuruh. Maka apa kata Zakir Naik? Zakir Naik bilang, kalau yang seperti itu saja kamu belum bisa melaksanakannya, lalu cinta apa yang mau kamu berikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka mencintai Nabi adalah mencintai apa yang beliau suka dan membenci apa yang beliau benci. Apa yang disuka oleh Nabi itu yang harus kita sukai. Apa yang beliau benci itu pula lah yang harus kita benci. Andaikan kita belum melaksanakannya, tapi jangan diperolok-olokkan. Andaikan kita belum bisa melaksanakannya, tapi jangan jadikan bahan lelucon, bahan tertawaan. Jangan-jangan itu yang membuat hidup kita celaka. Oleh karena itu, ikhwati fillah, bulan Ramadan, bulan di mana kita membuktikan cinta kita kepada beliau. Bulan di mana kita harus tulus untuk tunduk kepada apa yang telah beliau ajarkan. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah, dimudahkan oleh Allah untuk setia berada di atas jalan beliau, dan jalannya sangat terang. Jalannya sangat jelas, tidak ada yang samar, tidak ada yang gelap. Dia sendiri yang mengatakan seperti itu. Lailuha kanahariha. Taraktukum 'alal mahajjatil bayda. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang bayda, putih cerah terang. Hujah yang sangat jelas. Lailuha kanahariha, malamnya sama dengan siangnya. La yazigu anha illa halik. Tidak ada yang menyimpang dari jalan itu kecuali binasa, kecuali celaka. Maka saatnya kita untuk menundukkan hati kita dengan sepenuh jiwa, sejujur-jujurnya. Mari sama-sama kita cintai beliau, dan cinta Nabi akan menyelamatkan kita di hari mahsyar. Anta ma'aman ahbabta. Engkau nanti di hari mahsyar bersama dengan orang yang engkau cintai.
Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau yang tentu saja atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Kita berada pada hari-hari yang berbeda. Hari Ramadan tidak sama. Pasti berbeda. Karena kita berada pada hari-hari yang berbeda, maka sikap kita juga harus berbeda. Bagaimana cara memanfaatkan juga harus berbeda. Bagaimana tidak berbeda? Hari-hari di mana amalan kita dilipat gandakan pahalanya. Hari-hari di mana pintu surga itu dibuka semuanya oleh Allah. Hari-hari di mana pada waktu itu pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari di mana kata Rasul sufidat asyayatin. Dalam riwayat lain dikatakan sulsilat asyayatin. Dibelenggu, diikat syaitan-syaitan itu. Hari-hari di mana kita untuk memanen. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam itu menukil sebuah ungkapan ulama pada masa tabi'in dulu. Apa kata ulama itu? Kita punya Rajab, punya Sya'ban, punya Ramadan. Kata beliau, Rajab adalah bulan menanam. Sya'ban adalah bulan menyiram. Ramadan adalah bulan panen. Di Sya'ban ditanam, Rajab ditanam, Sya'ban disiram, Ramadan panen. Mana orang yang lebih banyak hadir, waktu panen atau waktu menyiram? Yang lebih disukai waktu menyiram oleh malik je, ndak nak pai sang je. Ala buah beka. Alainya je nyiram batang. Nya ndak satu nyiram gitu. Tapi ketika sudah berbuah, semua mau hadir. Sekarang saatnya kita menuai. Sekarang saatnya kita panen. Dan semua buah itu tersedia. Coba kalau seandainya kita berikan perumpamaan. Ada satu kebun besar. Dalam kebun itu semua buah-buahan ada. Ada durian, ada duku, ada lengkeng, ada manggi, sodo ada. Kata pemilik buah, masuklah kalian ke dalam kebun yang seluas ini, ambil apa nak niat. Kira-kira, apakah kita mencukupkan untuk mengambil satu buah saja? Atau kita inginnya mendapatkan semua buah? Janado ndak buah yang ndak dapat dah, Pak. Ini perumpamaan yang luar biasa. Lalu kata pemilik kebun, ingat waktunya terbatas. Oke, waktu itu kaliannya hanya masuklah ke dalam kebun itu, ambil apa yang kalian mau, bebas, bawa semuanya, nikmati. Lah, ini perumpamaan. Ramadan bagaikan kebun besar. Dan di dalamnya ada semua buah. Puasa, salat, baca Quran, zikir, sedekah, tawasau bil haq, tawasau bis sabar, apalagi semua kebaikan. Ada semuanya. Itu ibarat duyan manggi mangga tadi itu. Kata Allah, nikmatilah semua buah itu, tapi waktu kalian terbatas. Ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat. Akankah kita hanya ingin mengambil satu bentuk ibadah saja? Itulah ibarat betapa agak dungu dia kayaknya itu. Lebul dia ambil sodo buah tadi tu. Ada encik duyan jalan nangnya. Manggi ndak adanya. Rugi ndak? Ruginya gratis sodor mah. Atau yang cik kah ada manggi jalan nangnya. Rugi, serugi-ruginya.
Karena semua sudah tersedia dan boleh untuk diambil. Hanyalah maklah kesodo. Maka Ramadan sekali lagi bagaikan kebun besar. Di dalamnya ada semua kebaikan. Tinggal kita lagi yang sekarang ini. Siapkah kita untuk menikmati semua buah itu? Siapkah kita untuk menikmati berbagai macam bentuk kebaikan dan keberkahan yang ada? Akankah kita berlalai-lalai? Nya tabate waktu ketika lah disuruh ada tukang kebun tadi, apa nyawa ke orang lain? Apa lanangnya kalian je lah dulu dan bekoknya. Tak kan ada macam itu dah. Seharusnya kalau dalam kebun yang sebenarnya, tapi dalam Ramadan ada enggak yang bersikap seperti itu? Ada. Kadang puasa enggak satu ke. Itu yang paling inti tu. Yang memang dipanggil adalah untuk itu. Terkadang mudah-mudahan kita yang ada di sini enggak masuk ke dalam orang yang seperti itu. Terkadang betapa banyak yang mereka tinggalkan dalam menjalani hari-hari Ramadannya. Azan kan dan sunat lah, dan wajib kadang. Yang wajib kadang tidak juga selesai. Nah, oleh karena itu, ikhwati fillah, sekarang kita berada pada hari-hari yang berbeda. Hari-hari yang tidak sama nilainya dengan hari-hari yang lain. Hari yang paling mulia. Detik-detik waktu kita akan bisa mendatangkan keampunan Allah. Detik-detik waktu yang kita gunakan untuk beribadah akan mendapatkan keberkahan. Belum kita masuk ibadah puasa itu, keberkahan sudah disediakan oleh Allah. Apa kata Rasul dalam hadisnya? Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Kalau waktu sahur dulu mulai buat puasa tu alun. Alun lah kan? Keberkahan sudah ada? Sudah. Tasahharu. Sahurlah kalian kata Nabi. Karena sesungguhnya di dalam sahur ada keberkahan. Berarti belum kita mulai ibadah puasa, tapi keberkahan itu sudah disediakan oleh Allah. Apalagi kalau nanti sudah kita memasuki waktu-waktu Ramadan, waktu-waktu di mana doa kita diijabah oleh Allah, waktu-waktu di mana didengarkan permintaan kita oleh Allah. Mintalah sebanyak-banyaknya dan Allah akan bangga kepada hambanya. Semakin banyak kita meminta kepada Allah, semakin bangga Dia dengan kita, karena doa itu adalah bukti bahwa kita merasa bahwa kita hina dan yang mulia adalah Allah. Jadi doa itu intinya adalah menghina diri kita di hadapan Allah. Kita merasa butuh kepada Allah, maka tidak boleh berdoa kepada selain Allah, karena selain Allah sama dengan kita statusnya sama-sama makhluk. Boleh berdoa hanya kepada Allah, karena memang hanya Dia yang pantas untuk kita berdoa. Salasu da'awatin la turad. Ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya apa? Da'watus saim. Doa orang yang berpuasa. Doa orang berpuasa la turah. Tidak ditolak oleh Allah. Betapa banyaknya kebutuhan kita dan Allah siap untuk memberikan itu. Tidak berkurang sedikit pun khazanah yang dimiliki oleh Allah. Tidak berkurang sedikit pun kekayaan yang ada pada Allah. Bahkan dalam hadis dikatakan, semua umat ini, bahkan al-jinnu wal-ins, ala sa'idin wahid, jin dan manusia dalam satu waktu, meminta masalahnya masing-masing, dan masalahnya berbeda. Jadi semua jin, semua meminta manusia dalam waktu yang sama, dan masing-masing mereka meminta dengan permintaan yang berbeda. Allah akan kabulkan, dan ketika Allah mengkabulkan,
tidak berkurang sedikit pun kekayaan Allah. Diibaratkan dalam hadis itu seperti jarum yang dimasukkan ke dalam laut, lalu diangkat kembali, ada ndak air yang di jarum tadi? Air laut berkurang? Yang ada di jarum itu, itulah semua jawaban Allah untuk masalah kita. Jadi bangga dia kalau kita berdoa ke dia. Itu adalah bedanya dengan manusia. Kalau manusia, kodok wak minta kayaknya muak dengan awak. Sekali wak minta kayaknya dibayar dah. Dan kedua, mungkin masih dibayar dah. Yang ketiga, jauh nampak wak adalah aku nak minta aja kat leganya. Ndak bonci kau wak. Tapi kalau Allah, semakin sering kita meminta kepadanya, semakin dia membanggakan hambanya. Karena itu pertanda bahwa hambanya mengakui kebesaran Allah dan pada saat yang sama mengakui kekurangan yang ada pada diri dia. Oleh karena itu, ikhwati fillah, Ramadan ini bulan semua bentuk kebaikan. Jangan tinggalkan, jangan sisakan kebaikan manapun. Jangan pilih-pilih. Oh, dan cik puasa jalan nangnya. Semayang enggak gitu. Ini puasa pindah semayang apa aja. Para ulama membahas persoalan itu. Yasumu wala yusalli. Dia berpuasa tapi tidak solat. Dibagi dua oleh para ulama itu, apakah dia tidak solat karena merasa solat tidak wajib, berarti dia kufur, puasanya tidak diterima. Karena orang kafir tidak diminta untuk mengerjakan puasa. Tapi ada orang yang tetap dia yakin solat itu wajib, sebagai sebuah kewajiban solat. Dia yakini itu. Cuma dek male puasa rajin. Kalau puasa lemu tapi solat enggak umpamanya. Ada perbedaan pendapat para ulama, ada mengatakan diterima, tapi tidak pantas untuk dilakukan seperti itu. Kenapa demikian? Karena yang pertama sekali yang akan dihisap nanti di hari akhirat kelak adalah solat. Karena itu berdasarkan hadis. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama kali yang dihisap adalah salat. Idza salluha sairu amali wa idza fasada sairu amali. Kalau rusak salatnya, rusak yang lain. Kalau baik salatnya, maka insyaallah berpengaruh pula pada baiknya amal yang lain. Mudah hisab untuk amal yang lain. Oleh karena itu ya khatifillah, dalam Ramadan ini yang pertama sekali yang harus benar-benar kita perhatikan adalah yang wajib-wajib. Sebelum kita pindah kepada yang sunnah-sunnah. Ini pokok, ini modal pertama. Yang wajib-wajib. Dalam hadis dikatakan, ma taqarraba ilayya abdi ahabbu ilaihi mimma aftaradtuhu alaih. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku lebih aku cintai melebihi melaksanakan perkara-perkara yang diwajibkan, yang difardukan. Maka sempurnakanlah yang wajib-wajib itu dulu. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa nanti hambaku itu mendekatkan diri dengan yang nawafil. Lah selesai dengan fardu-fardu disempurnakan dengan yang nawafil hatta uhibbah, sampai pada akhirnya saya benar-benar mencintainya. Maka sempurnakan dulu yang wajib-wajib. Yang wajib apa? Salat, zakat. Adakah di antara kita yang sampai haul dan nisabnya Ramadan ini bayar zakatnya? Dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Dan yang paling wajib dari semua yang wajib adalah at-tauhid, al-aqidah. Iman kita kepada Allah, tauhid kita kepada Allah. Ini dari semua yang wajib, yang paling wajib adalah persoalan tauhid. Jangan rusak tauhid kita sedikit pun dengan perbuatan-perbuatan syirik. Kalau seandainya itu yang sudah rusak, berarti rusaklah pula yang lain, batal amal-amal yang lain. Lain asyrakta la yahbatanna amaluh.
Jika engkau syirik, batallah amal-amalmu. Capek-capek puasa, capek-capek sholat, ternyata hari-harinya penuh dengan kesyirikan. Maka syirik yang dia lakukan, kalau tidak bertaubat sampai mati, maka Allah tidak akan mengampuninya, dan itu semua akan menghapus ibadah-ibadah yang lain. Jadi poin pertama, sempurnakan yang wajib-wajib, dan yang paling wajib dari semua yang wajib adalah at-tauhid wal aqidah. Ini yang sudah sering kita ulang-ulang. Kalau itu sudah sempurna, pindah kepada yang nawafil, pindah pada yang sunnah-sunnah. Yang sunnah bukan berarti untuk ditinggalkan. Ada satu kesalahan berpikir dalam ibadah. Ketika seseorang meninggalkan amalan hanya karena sunnah. Apa dah ndak buat kabelia ricunya. Ndak wajib dongnya. Ini cacat cara berpikirnya. Apa dah ndak buat ba'diyah. Ini ndak wajib. Ndak wajib dan zuhurnya ini. Kabelia ba'diyah sunnah. Ingat, yang sunnah itu akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan pada yang wajib. Dalam hadis dikatakan oleh Rasul, sambungan hadis yang tadi itu, yang pertama kali akan dihisab adalah solat. Dan solat pertama yang dihisab adalah yang wajib-wajib. Lay zuhur. Laynya malaikat. Tapi tidak subuh orangnya. Zuhur laynya. Subuh tidak. Berarti kurang. Atau sempurna kelima-limanya ya Allah. Tapi banyak cacat sekarang. Kadang tu buru-buru. Kadang tidak khusyuk. Kadang begini, kadang begitu. Malaikat, Allah bertanya kepada malaikat dalam hadis itu, hallahu min tatawwu'. Apakah hambaku ini, halli abdi min tatawwu', apakah hambaku ini punya yang sunat-sunat? Cu tengoknya Allah Ta'ala, liado solat sunat. Ditengoklah yang sunat-sunat itu dihisab. Itulah yang akan menyempurnakan yang wajib-wajib. Nyala sempurna sana wajib tu. Malu buat menjawab pada tu. Sudah berapa kali kita solat yang benar-benar khusyuk? Semakin kita ingin khusyuk, maka akan semakin kuat pula syaitan untuk menggoda. Semakin awak nak khusyuk, semakin kuat dia untuk menggoda. Tak boleh awak khusyuk solat. Untunglah khusyuk itu bukan syarat diterima, syarat sahnya solat. Kalau sempat khusyuk syarat sah solat, entah bila solat awak sah. Allah tidak bebankan itu. Syarat sah solat apa? Beruduknya, bisa awak buatnya. Kalau kalian dalam keadaan hadas besar, mandinya tak lebih, bisa awak buat, senangnya. Tapi Allah tidak bebankan syarat sah solat adalah khusyuk. Kalau sempat itu, onde. Tapi lebih lo kan sah salah. Tetapi dikurangi nanti oleh yang nawafil. Maka solat itu ada ba'diyah, ada qabliyah, ada sebelum, ada sesudah. Itu semua untuk menutupi. Nah, oleh karena itu, poin pertama tadi, sempurnakan yang wajib-wajib, kemudian ditambah dengan yang sunat-sunat. Itu semua adalah kebun keberkahan yang sekarang kita sedang berada dalam kebun itu. Di depan kita sekarang banyak sekali buah yang nikmat-nikmat semuanya. Kebaikan yang semua melimpah. Tinggal kita lagi. Apakah akan melalaikan waktu yang terbatas? Karena hanya ayyamam ma'dudat. Jangan sampai lah nak dikunci itu pintu dak tukang kebun tadi. Abau mambiok kantong untuk mambiok buah tadi. Hanya pintulah nak kena kunci. Yang ada adalah penyesalan. Yang ada adalah kerugian. Mudah-mudahan semua kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati semua kebaikan-kebaikan yang ada dalam Ramadan, dan semoga Allah menerima semua amal soleh kita. Terima kasih. Mohon maaf kalau
agak terambil sedikit waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan majelis kita majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, cek kamu sama sebulan. Oh. Aman Ustaz. Jatuh. Biasa pakai nak berguna uang. Ustaz. Mau aja mau. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Sebelum pelaksanaan sholat tarawih, kembali kami sampaikan kepada kita semua. Pertama adalah infak pengakuan operasional Ramadan, bahwa pada tanggal 28 Februari 2025 ini terhimpun dalam pengakuan adalah 45.750.000 rupiah, dan yang telah membayar sampai hari ini adalah 11.950.000 rupiah, dan yang masih belum bayar atau BB 33.800.000 rupiah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, bahwa seharusnya uang untuk operasional Ramadan kita membutuhkan 51.550.000 rupiah, dan kekurangan adalah 5.800.000 rupiah. Terkait dengan itu kami sampaikan kepada kita semua, kami tentu sangat-sangat berharap kepada kita semua untuk dapat memberikan infaknya untuk
Terus sudah dapatkan soal. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معهم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا بني
بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلاة الوتر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Baba TV Sunnah, belajar agama